Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan wawancara setting industri dan organisasi. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan beberapa anggota yang akan menjelaskan materi ini. Yang pertama, perkenalkan nama saya Audrey Saran Prameswari, dan yang kedua ada Farhan Saputra, yang ketiga ada Hoirun Nurmalasari, yang keempat ada M. Afif Anasai, yang kelima ada M. Gani Ginasiar, dan yang keenam ada Firman Purnomo. Dalam presentasi ini kami akan menjelaskan beberapa poin-poin, yaitu yang pertama adalah pengertian dan definisinya. Yang kedua ada jenis-jenis wawancara tersebut. Yang ketiga ada tujuan dari wawancara ini. Yang keempat dan kelima adalah kelebihan dan kekurangan wawancara setting industri dan organisasi. Yang keenam ada manfaatnya, dan yang ketujuh merupakan kesimpulan dari presentasi ini. Kemudian slide selanjutnya akan dibacakan oleh Farhan. Pengertian psikologi industri dan organisasi. Psikologi industri dan organisasi merupakan hasil perkembangan dari psikologi umum, psikologi eksperimen, dan psikologi khusus. Sekarang perilaku manusia dalam kaitan dengan kegiatan industri dan organisasi dipelajari untuk perkembangan teori, aturan, dan prinsip psikologi baru yang berlaku umum dalam lingkup industri dan organisasi. Alat untuk mengukur perbedaan manusia juga tetap dikembangkan untuk meningkatkan kecermatan dalam melaksanakan pemeriksaan psikologi untuk tujuan seleksi, penempatan, pengenalan diri, penyuluhan kejuruan, dan perkembangan karir. Segi terapan dari psikologi industri dan organisasi menimbulkan tafsiran bahwa psikologi bermanfaat bagi manajemen, bagi pimpinan, dan pemilik perusahaan. Jenis-jenis wawancara. Yang pertama, wawancara struktural. Dalam wawancara struktural, interview telah menyiapkan serangkaian pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan pekerjaan. Yang kedua, wawancara tidak struktural. Wawancara tidak struktural adalah wawancara di mana interview memberikan pertanyaan-pertanyaan terbuka yang bersifat menggali dan sering dilakukan secara spontan yang timbul dalam pikiran interview. Yang ketiga, wawancara keperilakuan. Wawancara keperilakuan adalah wawancara struktur diminta mengingat kejadian-kejadian yang nyata dari masa lalu mereka dengan pekerjaan yang diinginkan. Tujuan wawancara. Tujuan dari wawancara dalam seleksi adalah untuk mengakses informasi tentang kandidat yang dapat atau memiliki prediksi yang valid untuk membuat performansi masa depan dari individu yang akan diwawancarai dalam hal pekerjaannya, yang juga diprediksi ini merupakan perbandingan yang dibuat untuk kandidat lain. Kelebihan wawancara yaitu pewawancara dapat menggali info sejelas dan sedalam mungkin untuk mendapatkan data dan informasi yang mendalam sesuai apa yang diinginkan. Wawancara juga bersifat langsung, jadi pewawancara dapat menanyakan sesuatu yang belum cukup dimengerti dan dapat mengembangkan pertanyaan yang membuat pertanyaan tersebut tidak terbatas pada suatu pertanyaan saja. Dari wawancara ini, kita dapat mengetahui hal-hal yang mungkin luput dari perhatian. Kekurangan 1. Bisa mengurangi validitas dan reliabilitas pada hal-hal tertentu, misal dalam mengukur hal yang sama pada kandidat yang berbeda. Kedua, bergantung kepada kemampuan si interview. Banyak individu merasa bisa melakukan wawancara, namun padahal kenyataannya tidak. 3. Terlalu banyak mengakses atau menilai kompetensi kandidat dalam pemenuhan pekerjaan tertentu. 4. Bisa menimbulkan bias dan subjektif. 5. Membutuhkan banyak waktu dan tenaga. 6. Data yang didapatkan disesuaikan kepada kesediaan responden untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh sang interviewer. Jadi akan ada data yang tidak didapatkan pewawancara. Manfaat dari wawancara setting industri dan organisasi adalah dengan adanya psikologi industri dan organisasi dapat menjembatani kebutuhan individu serta kebutuhan organisasi. Dengan kata lain, dapat meningkatkan kemampuan individu dalam pengaturan kerja, sehingga tidak hanya meningkatkan kompetensi individu saja, namun juga mengembangkan sebuah perusahaan. Dan yang paling penting,
Menjadi benang merah di sini adalah membantu organisasi dan perusahaan dalam mencapai tujuan bersama. Jadi, kesimpulannya adalah wawancara setting industri dan organisasi sangat berguna dalam ruang lingkup industri dan organisasi untuk memfilter kelayakan yang valid suatu kandidat atau individu yang akan masuk ke ruang lingkup industri dan organisasi sehingga bisa menghemat waktu, mempelajari, memahami, memprediksi, dan memecahkan masalah-masalah perilaku individu dan kelompok dalam konteks industri dan organisasi. Walaupun demikian, hal ini harus dikaji lebih lanjut untuk meningkatkan kualitas wawancara setting industri dan organisasi sehingga dapat menilai kompetensi suatu kandidat menjadi lebih baik dari sebelumnya. Terima kasih. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.